Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita mempelajari ini dua macam teks deskripsi ya. Dan ini ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas ini ciri teks deskripsi. Ciri tujuan, ciri objek, dan ciri isi. Jadi kalian tinggal lihat di buku paket halaman ini. Nah, ini di halaman 7 ya, ada apa yang dimaksud dengan ciri tujuan. Nah, ini tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Ya, ini ciri tujuannya. Ciri objeknya itu bersifat khusus ya. Jadi objek teks deskripsi itu khusus ya. Jadi berbeda dengan objek yang lainnya atau ada yang membedakan dari objek yang lainnya. Objeknya bisa apa saja ya, boleh hewan, manusia, atau tempat, atau juga kalau tidak tempat peristiwa ya. Jadi kalian nonton film, dideskripsikan, digambarkan suasananya, nah itu termasuk objek teks deskripsi gitu ya, peristiwa juga. Terus yang ketiga dari ciri isinya adalah ada perincian bagian-bagian objek. Terus yang kedua adalah menggambarkan secara konkret, jadi menggambarkan apa yang ada dalam objek tersebut. Jadi konkret, ada ya, cuman sudut pandangnya dari sudut pandang si penulis. Nah, yang ketiga adalah ini bersifat personal atau bersifat pribadi. Jadi teks deskripsi ini sifatnya pribadi atau pandangan pribadi si penulis terhadap objek tersebut. Jadi kalau kalian menggambarkan teman kalian, mungkin kalian mendeskripsikannya sebagai seorang yang baik ya. Tapi kalau kalian mendeskripsikan orang lain, ya kalian dilihat secara sekilas mungkin kalau dia orang jahat, mungkin digambarkan secara orang jahat gitu ya. Jadi nah, ini yang dimaksud dengan sifat personal, jadi pribadi ya. Nah, itu kira-kira ulasan pembahasan sebelumnya. Nah, ini kita membedakan jenis teks deskripsi, ada dua macam ya, dua kategori. Jadi ada yang termasuk teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks ya. Juga ada teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain di dalam cerpen, novel, lagu maupun iklan. Contoh kalau di lagu nyanyian Pulau Kelapa. Pulau Kelapa itu ya, yang sudah Bapak jelaskan di materi sebelumnya, itu ada penggambaran atau ada teks deskripsi tentang nyur di pantai, melambai-lambai gitu. Nah, itu adalah teks deskripsi yang jadi bagian teks yang lain. Nah, di sini juga Bapak bisa contohkan ini. Nah, teks deskripsi yang judulnya ini Ayah Panutanku, ini teks deskripsi yang sifatnya berdiri sendiri. Jadi khusus menggambarkan si ayah. Tapi Bapak ada yang teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Nah, ini contohnya. Nah, ini Bapak ambil dari dongeng Si Kancil. Si Kancil dan petani ya. Judulnya ini Si Kancil Mencuri Timun. Ini ada penggambaran peristiwa si Kancil ketika ia merasa lapar. Nah, ini kruk kancil mengelus perutnya yang tadi mengeluh lapar dan tenggorokannya pun sangat kering. Nah, ini disebutnya deskripsi suasana. Ya, suasana yang dialami si Kancil ini. Ini teks deskripsi yang menjadi bagian lain. Cuman Bapak ini potong saja. Jadi potong, kalau dongeng secara lengkapnya panjang ini ya. Jadi Bapak potong sebagai contoh saja. Ini adalah teks deskripsi yang menjadi dalam teks lain ya, menjadi bagian teks lain. Nah, Bapak tandai biar ini ya.
ini. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan teks deskripsi yang dalam teks lain. Ini penggambaran peristiwa si kancil ketika ia merasa lapar, digambarkan seperti ini. Dia berjalan tadi diam yang bersatu. Nah, ini penggambaran peristiwa si kancil ketika merasa lapar. Nah, ini yang dimaksud dengan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Jadi yang kedua ini. Kalau yang berdiri sendiri, contohnya yaitu yang judulnya tadi. Nah, ayah panutanku, terus ibu inspirasiku, Parangtritis nan indah, si Bagas, kelinciku ya judulnya itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi teks deskripsi kalau kita lihat, kita kategorikan ada dua macam. Teks deskripsi berdiri sendiri yang tadi sudah Bapak sebutkan, dan teks deskripsi dalam teks lain gitu ya, yang menjadi bagian teks lain. Contohnya ini sudah Bapak tuliskan, cuman cuplikannya saja yang menggambarkan deskripsi peristiwa di kancil. Nah, itu yang dimaksud dengan teks deskripsi berdiri sendiri dan teks deskripsi dalam teks lain. Nah, kita lanjut ke ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Ciri penggunaan bahasa teks deskripsi ada 4. Jadi kalian lihat di buku paket kalian. Ini. Nah, ini di halaman 9 ya. Ada mendaftar ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Nah, yang pertama ada kita kata umum dan kata khusus. Ya. Jadi kata umum dan kata khusus. Penggunaan kata umum dan kata khusus. Jadi ini, atau dalam istilah bahasanya adalah hiponim dan hipernim gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus. Hiponim itu kata khusus, hipernim itu kata umum. Nah, ini yang dimaksud dengan kata khusus dan kata umum. Jadi kata khusus itu hiponim, kata umum itu hipernim. Nah, itu yang dimaksud dengan yang pertama cirinya ya. Terus yang kedua, perincian kalimat. Jadi kalimat-kalimat dalam teks deskripsi berisi perincian. Jadi merinci kalimat sebelumnya. Nah, ini contoh kalimat perincian di buku paket kalian halaman 9. Ibuku orang yang sangat baik. Nah, kata baik ini itu masih umum. Dirinci lagi baiknya seperti apa. Nah, ini ada kalimat lanjutannya ini. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ini yang dimaksud dengan perincian. Nah, ini perincian dari kalimat ini. Jadi ketika kita menggambarkan seseorang dengan baik, ya baiknya seperti apa itu digambarkan lagi. Temanku sangat baik. Dia suka memberi saya jajan atau mentraktir saya jajan. Dia suka menolong saya ketika saya kesulitan. Nah, itu penggambaran dari kata baik ya, dari teman kita yang baik. Nah, umpamanya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan perincian. Kita lanjut lagi ke ciri yang ketiga. Ada pilihan kata dengan emosi yang kuat. Nah, kalimat atau istilah sederhananya yang Bapak tulis, emosi yang kuat ini citraan ya. Ada istilah ini mungkin kalian baru dengar ya, atau imaji ya. Nah, ini nanti Bapak jelaskan lebih lanjut di bagian kedua dari ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Ini hanya pengenalan sekilas. Nah, ini contohnya di halaman 10 di buku paket kalian, lihat. Nah, ini ada ini seakan dapat dilihat, seakan dapat didengar, dan seakan dapat dirasakan. Nah, ini disebut
penggunaan citraan atau penggunaan kata dengan emosi yang kuat. Nah, apa yang seakan dapat dilihat? Contohnya ini, citraannya gini, kulitnya kuning langsat. Nah, kata kuning ini dan langsat ini seakan dapat dilihat. Jadi warna ya, kaitannya dengan warna. Kalau ini seakan dapat didengar, bernyanyi kecil. Jadi ketika orang bernyanyi, pasti indera yang kita gunakan adalah indera pendengaran, gitu ya. Nah, ini seakan dapat didengar. Nah, ini yang dimaksud dengan emosi yang kuat itu seperti itu. Jadi yang kaitannya dengan tanggapan indera. Kalian tahu ya, indera itu ada berapa macam? Ada 5 ya. Ada indera raba atau perasa ya, atau peraba ya lebih tepatnya. Ada indera pendengaran, ada penglihatan, ya, ada penciuman, dan indera apa lagi? Nah, kalian ingat-ingat pelajaran SD ya, lanjutkan. Nah, itu yang dimaksud dengan kata-kata dengan emosi yang kuat. Jadi seakan dapat dilihat, seakan dapat didengar, atau seakan dapat dirasakan. Ini yang dimaksud dengan emosi yang kuat. Nah, ini rasa hangat berbau dengan lembutnya hembusan angin sore. Nah, ini indera perasa atau peraba. Kaitannya dengan tanggapan indera peraba, perasa. Kalian tahu ya, peraba atau perasa itu apa? Jadi kulit ya. Jadi merasakan panas, dingin itu adalah kulit. Nah, itu kira-kira ciri yang keempat ya. Ketiga, sorry. Terus ciri yang keempat adalah penggunaan majas atau gaya bahasa. Jadi kadang ada yang menyebutnya juga gaya bahasa ya. Nah, ini mungkin bahasa yang asing atau istilah bahasa yang asing buat kalian. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut ke materi kedua atau video yang kedua dari materi ini. Nah, ini penggunaan emosi yang kuat sudah ini ya. Lulus, ramah, penuh kasih. Nah, ini emosi yang kuat dengan tadi citraan ya. Nah, ini ada majas, penggunaan majas. Jadi majas ini, coba lihat, ini ada contohnya ya. Batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, ini majas, gaya bahasa. Menjaga gempuran ombak. Seolah-olah batu karang ini penjaga ya. Nah, ini disebutnya majas personifikasi. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi, secara sederhana, majas itu gaya bahasa. Nah, kira-kira seperti itu ciri bahasa dalam teks deskripsi. Nanti kita lanjutkan ke bagian kedua biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, sekian untuk penjelasan ciri bahasa teks deskripsi bagian pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.